Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bangun dan menunaikan ibadah sholat jamaah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga semoga dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ibu bapak jamaah semuanya, masih tentang fikih al-masjid di syariati al-islamiyah yang ditulis oleh Dr. Hasan Muhammad Nur tentang fikih masjid. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah tentang apa sih pengertian dari masjid itu di dalam Islam. Di sini disampaikan bahwa masjid itu dari bahasa Arab yang merupakan isim makan dan fi'il sajadah yasjudu sujudan, yang artinya tempat sujud. Jadi tempat sujud itu ya masjid itu. Kemudian satu dialek ada yang menyebutnya masjid, jadi masjid, masjid. Kemudian ada lagi yang menyebutkan masjid. Ya. Jadi masjid, masjid itu sama, artinya itu tempat sujud. Ya, tempat sujud. Kemudian seiring dengan pergantian waktu sampai sekarang, maka sepakat dan pakai istilah masjid. Ya. Jadi yang terkenal dimanapun itu masjid. Masjid itu tidak pernah kita dengar. Jadi masjid lah yang sampai sekarang itu kita dengar, yang artinya adalah tempat sujud. Sedangkan masjid itu adalah bekas sujud. Jadi kalau orang yang di dahinya itu ada hitam-hitamnya, itu namanya masjid, ya. Artinya bekas sujud, ya, bekas sujud. Kemudian menurut definisi secara syar'i atau istilah itu ada tiga pendapat, yaitu yang pertama disebutkan oleh Imam Zarkasi bahwa masjid itu adalah semua tempat di bumi, ya. Semua tempat di bumi itu adalah masjid. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan pada seorang sebelumku. Saya baca satu aja, yaitu wajuliatil lil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusolli. Jadi bumi dijadikan sebagai masjid bagiku, maka siapa saja orang dari umatku yang memasuki waktu sholat, hendaknya dia sholat. Jadi dimanapun itu ya kita bisa sholat. Makanya ada yang sholat di gunung, di hutan, di sawah, itu bisa, karena memang itu adalah juga tempat sujud. Jadi seluruh hamparan bumi itu adalah tempat sujud. Bahkan di pesawat pun kita juga bisa sujud, melakukan sujud meskipun melakukan sholat, meskipun tidak pakai sujud sampai menyentuh landasan atau alas dari pesawat itu, ya. Jadi dengan duduk. Jadi dimanapun di bumi itu kita bisa sujud. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tempat yang disediakan untuk sholat di dalam rumah. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah mempunyai tempat sholat, tempat sujud, itu namanya juga masjid. Masjid bukan musola, bukan tempat sholat, tapi ya tempat ya sujud, tempat sujud, masjid juga namanya seperti itu. Tetapi itu tidak bisa dihukumi sebagai masjid, ya. Itu dur namanya, yaitu rumah yang dijadikan untuk tempat sujud. Itu yang pendapat kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang para fuqaha itu mendefinisikan, yaitu masjid itu tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu secara rutin, ya. Jadi kalau di rumah itu mungkin ya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Tapi kalau masjid yang dimaksudkan fuqaha itu adalah yang dipakai disediakan untuk sholat 5 waktu secara rutin. Jadi nggak ada hentinya, mesti orang sing pakai untuk sholat. Itu adalah masjid yang dalam arti ketiga. Dan inilah yang dimaknai dalam hal ini di dalam fikih masjid itu, bahwa masjid yang kita pakai ini adalah yang masjid yang didefinisikan yang ketiga itu oleh para fuqaha itu. Kemudian
bagian dari masjid itu ada beberapa ya, ada beberapa. Di sini ada sohnul masjid, nama sohnul masjid itu ruang utama masjid. Kemudian di depan, di samping kanan kiri itu rohbah, itu teras ya. Ada teras di depan, ada teras di samping kanan kiri. Itu adalah rohbah. Ya. Rohbah. Nah, rohbah itu bisa dipakai dan dihukumi sebagai tempat untuk itikaf. Jadi kalau itikaf boleh di teras masjid itu, sepanjang memang itu yang bisa dan biasa digunakan untuk sholat juga. Ya. Artinya kalau kita nggak cukup di dalam ini, maka pasti ada yang sholat di luar. Ya. Di luar dengan catatan masih bisa mendengar suara imam dan juga sekaligus gerakan imam. Ya. Gerakan imam itu secara berantai, mungkin dari gerakan imam dari makmum yang lainnya, sehingga kita masih melihat di situ. Itulah bisa dipakai untuk itikaf. Ya. Sedangkan yang lainnya di luar itu tidak bisa. Ya. Jadi, yang paling tahu pasti ini juga ya, sohnul masjid itu ruang utama. Kemudian di dalam ruang utama itu ada namanya mihrab. Ini mihrab namanya. Jadi tempat yang menjorok itu pertama kali yang menyampaikan itu adalah Umar bin Abdul Aziz ya, Imam Abdul Aziz bin Abdul Aziz itu membuat mimbar mihrab seperti ini. Gunanya untuk apa? Itu menandai kiblat. Ya. Jadi kalau kita melihat kemana-mana pasti kita melihat berarti kiblatnya ke sana. Kalau tidak ada ini pasti kebingungan kiblatnya cek di ya. Dia kalau ada karpet yang ada gambar masjidnya itu. Kalau enggak seperti ini, ke sana, dan seterusnya. Sehingga itu menandai bahwa di situ ada mihrab. Mihrab itu tempat imaman itu namanya mihrab. Dimanapun masjid itu pasti ada seperti ini. Gunanya juga tidak menghabiskan shaf jamaahnya. Jadi kalau imamnya di sini itu menghabiskan satu deretan ini habis. Tapi kalau disampaikan sendiri di dalam mihrab maka ini bisa dipakai oleh jamaah. Itu antara lain gunanya seperti itu. Ya. Kemudian ada menara, ada toilet, itu adalah juga bagian masjid, tetapi itu tidak bisa dihukumi dari masjid. Artinya nggak boleh sholat kita di daerah situ, ya, daerah toilet di luar dari yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian yang berikutnya apa bedanya masjid dan musola? Ya, masjid dan musola. Seperti sudah kita sampaikan tadi bahwa masjid itu adalah tempat sujud. Ya. Sedangkan musola itu tempat sholat. Ya, tempat sholat. Ini masjid. Kemudian di luaran yang ada di sekitar kita itu juga masjid semua. Masjid dan bukan sana musola, sana masjid, sini musola, sini masjid, bukan ya. Masjid semuanya ini yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Sedangkan sebetulnya yang namanya musola itu adalah tempat sholat yang dipakai untuk sholat yang sifatnya tertentu ya. Misalnya sholat jenazah, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, itu dipakai istilah musola. Jadi musola itu ya di alun-alun, di lapangan, kemudian di hutan, di sawah, itu adalah musola, bukan masjid ya, musola. Seperti kalau kita ke daerah pantai atau di Bali itu ada disediakan di sana tidak disebutkan musola, tapi tempat sholat gitu ya. Ya benar itu berarti benar tempat sholat ya. Bukan tempat sujud, ya. Sujud masjid ya, tempat sholat. Ya berarti adalah musola. Itulah musola. Jadi bisa berupa bentuk ruangan apapun yang dipakai untuk sholat itu, dan biasanya pada waktu itu dijelaskan di sini itu adalah untuk tempat sholat Idul Fitri, sholat jenazah dan sholat yang lain, itu namanya musola. Jadi sekarang jangan katakan kayak musola, kayak masjid, masjid kan beda bentuknya seperti ini, masjid semua. Cuma ada yang namanya masjid jami, ada masjid biasa atau masjid tok, nggak ada tambahan masjid jami. Nah masjid kita termasuk apa? Masjid jami, Bapak Ibu sekalian, masjid jami. Artinya apa? Dipakai selain 5 waktu juga dipakai untuk sholat Jumat. Sedangkan yang masjid biasa tanpa jami itu namanya ya dipakai untuk sholat harian saja, tidak pernah dipakai untuk sholat Jumat. Itu bedanya seperti itu. Sehingga kita bisa lihat kita itu ada masjid jami sama seperti di alun-alun itu sama masjid jami. Di Kauman juga masjid jami. Di depan, di samping kanan kiri kita yang tidak dipakai Jumatan itu adalah masjid. Begitu aja, masjid. Jadi dimanapun meskipun kecil, jangan katakan musola, tapi masjid semuanya. Sedangkan yang seperti ini dipakai Jumatan itu namanya masjid jami. Begitu Bapak sekalian, ini penjelasan dari fikih masjid yang saya sampaikan. Nanti yang lainnya banyak sekali tentang hal masjid bisa kita sampaikan di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi pemahaman kita bersama sehingga kita tahu persis, bisa menjelaskan dan bisa tahu ini jenisnya masjid, masjid jami, musola, masjid
pengertian seperti itu. Musola itu artinya seperti itu, dipakai untuk apa? Oh, ini bagian masjid itu ada rofah, ada sokul masjid, ada mikrot dan seterusnya. Seperti itu. Saya kira demikian kurang